Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini ringkasan ilmu menjadi kaya. Buku ini ditujukan bagi orang yang ingin mencapai tujuan kaya, dan menjadikan kesimpulan prinsip-prinsip ilmiah sebagai dasar tindakannya, tanpa terlibat dalam proses mengenai cara kesimpulan ilmiah itu didapat. Setiap pria atau wanita yang melakukan prinsip-prinsip ini pasti akan kaya, karena sains yang diterapkan di sini adalah sebuah ilmu pasti dan kemungkinan gagal adalah tidak mungkin. Bab 1. Hak untuk menjadi kaya. Apapun yang dikatakan orang mengenai hebatnya hidup dalam kemiskinan, faktanya tetap bahwa tidak mungkin menjalani kehidupan yang benar-benar lengkap atau sukses kecuali jika seseorang kaya. Tidak ada orang yang dapat mencapai ketinggian terbesarnya dalam bakat atau pengembangan jiwa kecuali dia memiliki banyak uang, karena untuk membuka jiwa dan mengembangkan bakat, dia harus memiliki banyak barang untuk digunakan, dan dia tidak dapat memiliki barang-barang ini kecuali dia memiliki uang untuk membelinya. Manusia berkembang dalam pikiran, jiwa, dan raga dengan memanfaatkan benda-benda, dan masyarakat diatur sedemikian rupa sehingga manusia harus memiliki uang untuk menjadi pemilik benda-benda. Oleh karena itu, dasar dari semua kemajuan manusia haruslah ilmu menjadi kaya. Objek dari semua kehidupan adalah perkembangan, dan segala sesuatu yang hidup memiliki hak yang tidak dapat dicabut untuk semua perkembangan yang mampu dicapainya. Hak manusia untuk hidup berarti haknya untuk memiliki penggunaan yang bebas dan tidak terbatas atas semua hal yang mungkin diperlukan untuk perkembangan mental, spiritual, dan fisiknya sepenuhnya, atau, dengan kata lain, haknya untuk menjadi kaya. Dalam buku ini, saya tidak akan berbicara tentang kekayaan secara kiasan. Menjadi benar-benar kaya bukan berarti puas atau puas dengan sedikit. Tidak seorang pun harus puas dengan sedikit jika dia mampu menggunakan dan menikmati lebih banyak. Tujuan alam adalah kemajuan dan penyingkapan kehidupan, dan setiap orang harus memiliki semua yang dapat berkontribusi pada kekuatan, keanggunan, keindahan, dan kekayaan hidup. Puas dengan yang lebih sedikit adalah dosa. Orang yang memiliki semua yang dia inginkan untuk menjalani semua kehidupan yang dia mampu jalani adalah orang kaya, dan tidak ada orang yang tidak memiliki banyak uang yang dapat memiliki semua yang dia inginkan. Kehidupan telah berkembang sejauh ini, dan menjadi begitu kompleks, sehingga bahkan pria atau wanita paling biasa pun membutuhkan kekayaan dalam jumlah besar untuk hidup dengan cara yang bahkan mendekati kelengkapan. Setiap orang secara alami ingin menjadi semua yang mereka mampu. Keinginan untuk mewujudkan kemungkinan bawaan ini melekat dalam kodrat manusia. Mau tak mau kita ingin menjadi semua yang kita bisa. Sukses dalam hidup adalah menjadi apa yang Anda inginkan. Anda dapat menjadi apa yang Anda inginkan hanya dengan memanfaatkan barang-barang, dan Anda dapat menggunakan barang-barang secara gratis hanya ketika Anda menjadi cukup kaya untuk membelinya. Oleh karena itu, memahami ilmu menjadi kaya adalah yang paling esensial dari semua pengetahuan. Tidak ada salahnya ingin menjadi kaya. Keinginan akan kekayaan sebenarnya adalah keinginan untuk hidup yang lebih kaya, lebih penuh, dan lebih berkelimpahan, dan keinginan itu layak dipuji. Orang yang tidak ingin hidup lebih berkelimpahan adalah orang yang tidak normal, sehingga orang yang tidak ingin memiliki cukup uang untuk membeli semua yang diinginkannya adalah orang yang tidak normal. Ada 3 motif yang kita jalani. Kita hidup untuk tubuh, kita hidup untuk pikiran, kita hidup untuk jiwa. Bab 2. Ada ilmu pasti, sains, untuk menjadi kaya. Ada ilmu untuk menjadi kaya, dan itu adalah ilmu pasti, seperti aljabar atau aritmatika. Ada hukum-hukum tertentu yang mengatur proses memperoleh kekayaan. Begitu hukum-hukum ini dipelajari dan dipatuhi oleh siapapun, dia akan menjadi kaya dengan kepastian matematis. Kepemilikan uang dan harta benda muncul sebagai akibat dari melakukan sesuatu dengan cara tertentu. Mereka yang melakukan sesuatu dengan cara tertentu ini, baik sengaja atau tidak sengaja, menjadi kaya, sedangkan mereka yang tidak melakukan sesuatu dengan cara tertentu ini, tidak peduli seberapa keras mereka bekerja atau seberapa mampu mereka, tetap miskin. Ini adalah hukum kodrat yang menyukai sebab selalu menghasilkan akibat yang serupa, dan, oleh karena itu, setiap pria atau wanita yang belajar melakukan sesuatu dengan cara tertentu ini pasti akan menjadi kaya. Bahwa pernyataan di atas benar ditunjukkan oleh fakta-fakta berikut. Menjadi kaya bukanlah masalah lingkungan, karena, jika ya, semua orang di lingkungan tertentu akan menjadi kaya. Orang-orang di satu kota semuanya akan kaya, sedangkan orang-orang di kota lain semuanya akan miskin. Atau penduduk di satu negara bagian akan kaya raya, sedangkan penduduk di negara bagian yang bersebelahan akan berada dalam kemiskinan. Tetapi di mana-mana kita melihat orang kaya dan orang miskin hidup berdampingan, di lingkungan yang sama,
dan sering terlibat dalam panggilan yang sama. Ketika dua orang berada di tempat yang sama, dan dalam bisnis yang sama, dan yang satu menjadi kaya sementara yang lain tetap miskin, itu menunjukkan bahwa menjadi kaya bukanlah, terutama, masalah lingkungan. Beberapa lingkungan mungkin lebih menguntungkan daripada yang lain, tetapi ketika dua orang dalam bisnis yang sama berada di lingkungan yang sama, dan yang satu menjadi kaya sementara yang lain gagal, itu menunjukkan bahwa menjadi kaya adalah hasil dari melakukan sesuatu dengan cara tertentu. Dan lebih jauh lagi, kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan cara tertentu ini bukan semata-mata karena memiliki bakat, karena banyak orang yang memiliki bakat hebat tetap miskin, sementara orang lain yang memiliki bakat sangat sedikit menjadi kaya. Mempelajari orang-orang yang menjadi kaya, kami menemukan bahwa mereka rata-rata banyak dalam segala hal, tidak memiliki bakat dan kemampuan yang lebih besar daripada pria lain. Jelaslah bahwa mereka menjadi kaya bukan karena mereka memiliki bakat dan kemampuan yang tidak dimiliki orang lain, tetapi karena mereka kebetulan melakukan sesuatu dengan cara tertentu. Menjadi kaya bukanlah hasil dari menabung, atau berhemat. Banyak orang yang sangat miskin adalah orang miskin, sementara orang yang boros sering menjadi kaya. Juga tidak menjadi kaya karena melakukan hal-hal yang gagal dilakukan orang lain karena dua orang dalam bisnis yang sama sering melakukan hal yang hampir persis sama, dan yang satu menjadi kaya sementara yang lain tetap miskin atau bangkrut. Dari semua hal tersebut, kita harus sampai pada kesimpulan bahwa menjadi kaya adalah hasil dari melakukan sesuatu dengan cara tertentu. Jika menjadi kaya adalah hasil dari melakukan sesuatu dengan cara tertentu, dan jika sebab-sebab yang sama selalu menghasilkan akibat yang sama, maka setiap pria atau wanita yang dapat melakukan sesuatu dengan cara itu dapat menjadi kaya, dan seluruh materi dibawa ke dalam domain ilmu pasti. Timbul pertanyaan di sini, apakah cara tertentu ini mungkin tidak terlalu sulit sehingga hanya sedikit yang mengikutinya? Ini tidak mungkin benar, seperti yang telah kita lihat, sejauh menyangkut kemampuan alami. Orang-orang berbakat menjadi kaya, dan orang-orang bodoh menjadi kaya. Orang-orang yang cerdas secara intelektual menjadi kaya, dan orang-orang yang sangat bodoh menjadi kaya. Orang-orang yang kuat secara fisik menjadi kaya, dan orang-orang yang lemah dan sakit-sakitan menjadi kaya. Bab 3. Apakah semua kesempatan untuk kaya itu dimonopoli sedikit orang? Tidak ada orang yang dibiarkan miskin karena kesempatan telah diambil darinya karena orang lain telah memonopoli kekayaan, dan telah memasang pagar di sekelilingnya. Anda mungkin tidak terlibat dalam bisnis di jalur tertentu, tetapi ada saluran lain yang terbuka untuk Anda. Mungkin akan sulit bagi Anda untuk menguasai salah satu sistem perkereta-apian yang hebat bidang itu dimonopoli dengan cukup baik. Tetapi bisnis kereta api listrik masih dalam tahap awal, dan menawarkan banyak ruang untuk perusahaan, dan itu hanya akan memakan waktu beberapa tahun sampai lalu lintas dan transportasi melalui udara akan menjadi industri yang hebat, dan di semua cabangnya akan memberikan lapangan kerja bagi ratusan ribu, dan mungkin jutaan orang. Mengapa tidak mengalihkan perhatian Anda pada pengembangan transportasi udara, alih-alih bersaing dengan J. Hill dan lainnya untuk mendapatkan kesempatan di dunia kereta api uap? Memang benar bahwa jika Anda seorang pekerja dalam mempekerjakan steel truss, Anda memiliki peluang yang sangat kecil untuk menjadi pemilik pabrik tempat Anda bekerja. Tetapi juga benar bahwa jika Anda akan mulai bertindak dengan cara tertentu, Anda dapat segera meninggalkan pekerjaan steel truss. Anda dapat membeli sebuah peternakan seluas 10 hingga 40 hektar, dan menjalankan bisnis sebagai penghasil bahan makanan. Ada peluang besar saat ini bagi orang-orang yang akan tinggal di sebidang kecil tanah dan mengolah tanah yang sama secara intensif. Orang-orang seperti itu pasti akan menjadi kaya. Anda mungkin mengatakan bahwa tidak mungkin bagi Anda untuk mendapatkan tanah itu, tetapi saya akan membuktikan kepada Anda bahwa itu bukan tidak mungkin, dan bahwa Anda pasti bisa mendapatkan sebuah peternakan jika Anda mau bekerja dengan cara tertentu. Pada periode yang berbeda, gelombang peluang bergerak ke arah yang berbeda, sesuai dengan kebutuhan keseluruhan, dan tahap evolusi sosial tertentu yang telah dicapai. Saat ini, di Amerika, sedang menuju pertanian dan industri serta profesi terkait. Saat ini, peluang terbuka di hadapan pekerja pabrik di barisannya. Hal ini terbuka di hadapan pengusaha yang memasok petani lebih dari sebelumnya yang memasok pekerja pabrik, dan di hadapan orang profesional yang menunggu petani lebih dari sebelumnya yang melayani kelas pekerja. Ada banyak kesempatan bagi pria yang akan mengikuti arus, alih-alih mencoba berenang melawannya. Jadi para pekerja pabrik, baik sebagai individu maupun sebagai kelas, tidak kehilangan kesempatan.
Para pekerja tidak ditekan oleh majikan mereka, mereka tidak dihancurkan oleh perwalian dan kombinasi modal. Sebagai sebuah kelas, mereka berada di tempatnya karena mereka tidak melakukan sesuatu dengan cara tertentu. Jika para pekerja Amerika memilih untuk melakukannya, mereka dapat mengikuti teladan saudara-saudara mereka di Belgia dan negara-negara lain, dan mendirikan departemen store dan industri koperasi yang hebat. Mereka dapat memilih orang-orang dari kelas mereka sendiri untuk menjabat, dan mengesahkan undang-undang yang mendukung pengembangan industri koperasi semacam itu, dan dalam beberapa tahun mereka dapat menguasai bidang industri dengan damai. Kelas pekerja dapat menjadi kelas master kapanpun mereka akan mulai melakukan sesuatu dengan cara tertentu. Hukum kekayaan sama bagi mereka seperti bagi semua orang lain. Ini harus mereka pelajari dan mereka akan tetap di tempatnya selama mereka terus melakukan apa yang mereka lakukan. Pekerja individu, bagaimanapun, tidak terhalang oleh ketidaktahuan atau kemalasan mental di kelasnya. Dia dapat mengikuti gelombang peluang menuju kekayaan, dan buku ini akan memberitahu dia caranya. Tidak ada yang dibiarkan dalam kemiskinan karena kekurangan pasokan. Kekayaan ada lebih dari cukup untuk semua. Bab 4, prinsip pertama dalam ilmu menjadi kaya. Pikiran adalah satu-satunya kekuatan yang dapat menghasilkan kekayaan nyata dari substansi tak berbentuk. Bahan dari mana segala sesuatu dibuat adalah zat yang berpikir, dan pemikiran tentang bentuk dalam zat ini menghasilkan bentuk. Substansi asli bergerak sesuai dengan pemikirannya. Setiap bentuk dan proses yang Anda lihat di alam adalah ekspresi nyata dari sebuah pemikiran dalam substansi asli. Saat benda tak berbentuk memikirkan suatu bentuk, ia mengambil bentuk itu. Saat memikirkan sebuah gerakan, ia membuat gerakan itu. Demikianlah segala sesuatu diciptakan. Kita hidup di dunia pikiran, yang merupakan bagian dari alam semesta pikiran. Pemikiran tentang alam semesta yang bergerak meluas ke seluruh substansi tak berbentuk, dan hal-hal pemikiran yang bergerak menurut pemikiran itu, mengambil bentuk sistem planet dan mempertahankan bentuk itu. Substansi berpikir mengambil bentuk pemikirannya, dan bergerak sesuai dengan pemikirannya. Memegang gagasan tentang sistem matahari dan dunia yang berputar-putar, ia mengambil bentuk benda-benda ini, dan menggerakkannya seperti yang dipikirkannya. Memikirkan bentuk pohon ek yang tumbuh lambat, ia bergerak sesuai dengan itu, dan menghasilkan pohon itu, meskipun berabad-abad mungkin diperlukan untuk melakukan pekerjaan itu. Dalam berkreasi, yang tak berbentuk tampak bergerak sesuai dengan garis gerak yang telah ditetapkannya. Pemikiran tentang pohon ek tidak menyebabkan pembentukan pohon dewasa secara instan, tetapi ia mulai menggerakkan kekuatan-kekuatan yang akan menghasilkan pohon itu, di sepanjang garis pertumbuhan yang mapan. Setiap pemikiran tentang bentuk, yang dipegang dalam substansi pemikiran, menyebabkan penciptaan bentuk, tetapi selalu, atau setidaknya secara umum, sejalan dengan pertumbuhan dan tindakan yang telah ditetapkan. Pemikiran tentang sebuah rumah dengan konstruksi tertentu, jika terkesan pada substansi yang tidak berbentuk, mungkin tidak menyebabkan pembentukan rumah secara instan, tetapi itu akan menyebabkan pergantian energi kreatif yang sudah bekerja dalam perdagangan, dan perdagangan menjadi saluran-saluran sedemikian rupa sehingga menghasilkan pembangunan rumah yang cepat. Dan jika tidak ada saluran yang melaluinya energi kreatif dapat bekerja, maka rumah akan terbentuk langsung dari substansi dasar, tanpa menunggu lambatnya proses dunia organik dan anorganik. Tidak ada pemikiran tentang bentuk yang dapat terkesan pada substansi asli tanpa menyebabkan penciptaan bentuk. Manusia adalah pusat pemikiran, dan dapat memunculkan pemikiran. Semua bentuk yang dibentuk manusia dengan tangannya harus terlebih dahulu ada dalam pikirannya. Dia tidak dapat membentuk sesuatu sampai dia memikirkan hal itu. Dan sejauh ini manusia telah membatasi usahanya sepenuhnya pada pekerjaan tangannya. Dia telah menerapkan kerja kasar pada dunia bentuk, berusaha untuk mengubah atau memodifikasi yang sudah ada. Dia tidak pernah berpikir untuk mencoba menciptakan bentuk-bentuk baru dengan memaksakan pemikirannya pada substansi yang tidak berbentuk. Ketika manusia memiliki bentuk pikiran, dia mengambil materi dari bentuk-bentuk alam, dan membuat gambaran dari bentuk yang ada di dalam pikirannya. Dia, sejauh ini, hanya melakukan sedikit atau tidak sama sekali upaya untuk bekerja sama dengan kecerdasan tanpa bentuk untuk bekerja dengan Bapa. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia dapat melakukan apa yang dia lihat dilakukan oleh Bapa. Manusia membentuk kembali dan memodifikasi bentuk-bentuk yang ada dengan kerja manual. Dia tidak memperhatikan pertanyaan apakah dia tidak dapat menghasilkan sesuatu dari substansi yang tidak berbentuk dengan mengomunikasikan pikirannya kepadanya.
Kami mengusulkan untuk membuktikan bahwa dia dapat melakukannya, untuk membuktikan bahwa pria atau wanita manapun dapat melakukannya, dan untuk menunjukkan caranya. Sebagai langkah pertama kita harus meletakkan 3 proposisi mendasar. Pertama, kami menegaskan bahwa ada satu benda asli yang tidak berbentuk, atau substansi, dari mana segala sesuatu dibuat. Semua elemen yang tampak banyak hanyalah presentasi yang berbeda dari satu elemen. Semua bentuk yang ditemukan di alam organik dan anorganik hanyalah bentuk yang berbeda, terbuat dari bahan yang sama. Dan hal-hal ini adalah hal-hal yang dipikirkan sebuah pemikiran yang tersimpan di dalamnya menghasilkan bentuk pemikiran tersebut. Pikiran, dalam substansi berpikir, menghasilkan bentuk. Manusia adalah pusat pemikiran, mampu berpikir orisinal. Jika manusia dapat mengomunikasikan pemikirannya ke substansi pemikiran asli, dia dapat menyebabkan penciptaan, atau pembentukan, dari hal yang dia pikirkan. Untuk meringkas ini, ada hal-hal berpikir dari mana segala sesuatu dibuat, dan yang, dalam keadaan aslinya, menembus, dan mengisi ruang-ruang alam semesta. Sebuah pikiran, dalam substansi ini, menghasilkan hal yang dicitrakan oleh pikiran tersebut. Manusia dapat membentuk berbagai hal dalam pikirannya, dan, dengan memaksakan pemikirannya pada substansi yang tidak berbentuk, dapat menyebabkan hal yang dia pikirkan akan tercipta. Mungkin ditanya apakah saya dapat membuktikan pernyataan ini, dan tanpa merinci, saya menjawab bahwa saya dapat melakukannya, baik dengan logika maupun pengalaman. Bernalar kembali dari fenomena bentuk dan pemikiran, saya sampai pada satu substansi pemikiran asli, dan bernalar maju dari substansi pemikiran ini, saya sampai pada kekuatan manusia untuk menyebabkan pembentukan hal-hal yang dia pikirkan. Bab 5, meningkatkan kehidupan. Anda harus menyingkirkan sisa-sisa terakhir dari gagasan lama bahwa ada ketuhanan yang menghendaki Anda menjadi miskin, atau yang tujuannya dapat dicapai dengan membuat Anda tetap miskin. Substansi cerdas yang semuanya, dan dalam semua, dan yang hidup dalam semua dan hidup di dalam Anda, adalah substansi yang hidup secara sadar. Menjadi zat yang hidup secara sadar, ia harus memiliki sifat dan keinginan yang melekat pada setiap kecerdasan yang hidup untuk meningkatkan kehidupan. Setiap makhluk hidup harus terus-menerus mencari perluasan kehidupannya, karena kehidupan, hanya dalam tindakan hidup, harus meningkatkan dirinya sendiri. Sebuah benih, jatuh ke tanah, muncul menjadi aktivitas, dan dalam tindakan hidup menghasilkan 100 benih lagi kehidupan, dengan hidup, berkembang biak dengan sendirinya. Itu selamanya menjadi lebih, itu harus dilakukan, jika terus berlanjut. Kecerdasan berada di bawah kebutuhan yang sama untuk terus meningkat. Setiap pikiran yang kita pikirkan membuat kita perlu memikirkan pikiran lain. Kesadaran terus berkembang. Setiap fakta yang kita pelajari membawa kita pada pembelajaran fakta lain. Pengetahuan terus meningkat. Setiap bakat yang kita kembangkan membawa ke dalam pikiran keinginan untuk mengembangkan bakat lain. Kita tunduk pada dorongan hidup, mencari ekspresi, yang terus mendorong kita untuk mengetahui lebih banyak, berbuat lebih banyak, dan menjadi lebih. Untuk mengetahui lebih banyak, berbuat lebih banyak, dan menjadi lebih, kita harus memiliki lebih banyak. Kita harus memiliki sesuatu untuk digunakan, karena kita belajar, dan melakukan, dan menjadi, hanya dengan menggunakan sesuatu. Kita harus menjadi kaya, agar kita bisa hidup lebih banyak. Keinginan akan kekayaan hanyalah kapasitas untuk kehidupan yang lebih besar. Yang mencari pemenuhan setiap keinginan adalah upaya dari kemungkinan yang tidak diungkapkan untuk terwujud. Ini adalah kekuatan yang berusaha untuk mewujudkan yang menyebabkan keinginan. Apa yang membuat Anda menginginkan lebih banyak uang sama dengan apa yang membuat tanaman tumbuh? Itu adalah kehidupan, mencari ekspresi yang lebih penuh. Satu-satunya substansi yang hidup harus tunduk pada hukum yang melekat pada semua kehidupan ini, itu diresapi dengan keinginan untuk hidup lebih banyak. Itulah mengapa ia berada di bawah kebutuhan untuk menciptakan sesuatu. Satu substansi ingin hidup lebih banyak di dalam diri Anda, karena itu ia ingin Anda memiliki semua hal yang dapat Anda gunakan. Ini adalah keinginan Tuhan agar Anda menjadi kaya. Dia ingin Anda menjadi kaya karena Dia dapat mengekspresikan dirinya dengan lebih baik melalui Anda jika Anda memiliki banyak hal untuk digunakan dalam mengungkapkannya. Dia dapat hidup lebih banyak dalam diri Anda jika Anda memiliki kendali tak terbatas atas sarana kehidupan. Alam semesta menginginkan Anda untuk memiliki semua yang Anda inginkan. Alam bersahabat dengan rencana Anda. Semuanya alami untuk Anda. Putuskan bahwa ini benar. Namun, sangat penting bahwa tujuan Anda harus selaras dengan tujuan yang ada dalam semua.
Anda harus menginginkan kehidupan nyata, bukan sekadar kesenangan kepuasan indria. Hidup adalah kinerja fungsi dan individu benar-benar hidup hanya ketika dia melakukan setiap fungsi, fisik, mental, dan spiritual, yang dia mampu, tanpa kelebihan apapun. Anda tidak ingin menjadi kaya untuk hidup dengan curang, untuk memuaskan hasrat binatang itu bukan kehidupan. Tetapi kinerja setiap fungsi fisik adalah bagian dari kehidupan, dan tidak ada yang hidup sepenuhnya yang menyangkal dorongan tubuh sebagai ekspresi yang normal dan menyehatkan. Anda tidak ingin menjadi kaya hanya untuk menikmati kesenangan mental, untuk mendapatkan pengetahuan, untuk memuaskan ambisi, untuk mengungguli orang lain, untuk menjadi terkenal. Semua ini adalah bagian yang sah dari kehidupan, tetapi orang yang hidup untuk kesenangan intelek saja hanya akan memiliki sebagian kehidupan, dan dia tidak akan pernah puas dengan nasibnya. Anda tidak ingin menjadi kaya hanya untuk kebaikan orang lain, kehilangan diri sendiri demi keselamatan umat manusia, mengalami kegembiraan filantropi dan pengorbanan. Kegembiraan jiwa hanyalah bagian dari kehidupan dan mereka tidak lebih baik atau lebih mulia dari bagian lainnya. Anda ingin menjadi kaya agar Anda dapat makan, minum, dan bergembira ketika tiba waktunya untuk melakukan hal-hal ini agar Anda dapat mengelilingi diri Anda dengan hal-hal yang indah, melihat negeri yang jauh, memberi makan pikiran Anda, dan mengembangkan kecerdasan Anda agar Anda dapat mencintai pria dan melakukan hal-hal baik, dan dapat berperan baik dalam membantu dunia menemukan kebenaran. Tetapi ingatlah bahwa altruisme yang ekstrim tidak lebih baik dan tidak lebih mulia dari keegoisan yang ekstrim, keduanya adalah kesalahan. Singkirkan gagasan bahwa Tuhan ingin Anda mengorbankan diri Anda untuk orang lain, dan bahwa Anda dapat memperoleh perkenan-Nya dengan melakukannya. Tuhan tidak membutuhkan hal semacam itu. Apa yang Dia inginkan adalah Anda harus memanfaatkan diri Anda sebaik-baiknya, untuk diri Anda sendiri, dan untuk orang lain, dan Anda dapat lebih membantu orang lain dengan memanfaatkan diri Anda sebaik-baiknya daripada dengan cara lain apapun. Anda dapat memanfaatkan diri Anda sebaik-baiknya hanya dengan menjadi kaya. Jadi adalah benar dan patut dipuji bahwa Anda harus memberikan pemikiran pertama dan terbaik Anda untuk pekerjaan memperoleh kekayaan.